Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkata beliau al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min akhlaqihim, dan dari akhlaknya para salaf ialah adamu taghali fi thiyab, tidak bermahal-mahalan dalam memakai baju. Bal kanu yalbasuna ma wajadu minal halal. Pokoknya yang mereka pakai adalah baju dari bahan dan dari uang yang halal dibelinya. Walaupun kadang-kadang baju tersebut sangatlah kasar. Kasar itu menandakan murah. Seperti itulah para salafus saleh, mereka menggunakan baju dengan niat pertama nutup aurat. Kedua, ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi, dan tidak mereka bermahal-mahalan, berbagus-bagusan, berindah-indahan dalam memakai baju. Karena nilai itu bukan di baju. Makanya katanya ulama, la tanduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fandur ilal adabi. Jangan pernah sekali-kali melihat bajunya orang, baik dan tidak kualitasnya seseorang itu bukan karena bajunya, tapi karena adabnya. Fal'udu law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal 'udi wal hatabi. Kayu gaharu itu sama bentuknya dengan kayu bakar. Hanya ketika dibakar orang bisa memilah mana yang murah, mana yang mahal, mana yang bagus, dan mana yang jelek. Maka itu mereka lebih mementingkan hati daripada fisik. Gimana fisik? Orang sekarang yang penting itu fisik, hati itu nomor 10. Jangan sampai bajunya kotor, hati kotor nggak apa-apa. Ini orang sekarang. Kalau orang dulu baju kotor nggak masalah, yang penting jangan hati yang kotor. Kalau ada orang memakai baju mobil mahal itu kadang-kadang mereka lakukan supaya kelihatan kaya. Tapi kalau orang kaya, karena orang sudah tahu dia kaya, dia kadang pakai yang biasa aja nggak masalah. Saya kenal ada orang kaya raya, triliuner, tapi handphonenya itu handphone jadul yang nggak ada internetnya, nggak ada apa, pokoknya dia telepon tok. Kaya raya, dan orang tahu dia ini orang kaya. Kalau kita kan harus pakai iPhone 13 supaya kelihatan kaya. Nek gak kan gak tau lagi melarat. Kadang tuh nyicil maneh. Wis ngono nunggak benulan. Iya. Itu kita seperti itu, maksa diri untuk kelihatan keren, kelihatan kaya. Tapi kalau orang-orang itu nggak mau, buat apa? Makanya kayak orang-orang terkaya di dunia ini biasa-biasa aja bajunya. Karena tujuan mereka kaya, bukan kelihatan kaya. Kalau kita kan tujuannya kelihatan kaya. Kaya apa enggak urusan buri wis. Ya. Ya. Yang penting gaya, hakikat urusan belakangan. Ya. Nah, para salafus saleh mereka nggak pernah memakai baju yang mahal-mahal, ridak yang mahal-mahal, nggak pernah. Ya. Kecuali kalau dikasih, apa ini musuh ditolak. Ya. Dikasih ya diterima, hadiah. Ya, cuman jangan berlebihan dalam mengagungkan baju tersebut. Ya, biasa aja lah. Saya pernah ingat ceritanya guru saya Habib Umar dengan Habib Ali Al-Jufri. Ketika beliau itu hadir haul di Solo pertama kali waktu datang tahun 93 tidak salah. Kemudian Habib Umar tuh pakai jubah, nggak taunya jubahnya itu robek. Ya.
Habib Ali Jufri ngingetin, Habib, jubahnya antum robek, sebentar lagi antum ceramah ini di Hall Solo, di Bahril Habsyi, di lautannya Habib Ali Al-Habsyi Shahibul Maulid ini. Kemudian beliau copot, beliau ganti yang satunya yang nggak robek. Kemudian tidak lama beliau copot lagi, beliau pakai lagi yang robek. Ditanya sama Habib Ali, loh kok balik ini lagi? Ya, tadi yang pertama saya pakai bajunya lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua nggak lillah karena kamu. Kamu ingetin saya ganti. Yang kedua itu jubah karena kamu saya pakai, bukan karena Allah. Yang lebih baik yang dipakai karena Allah. Ya, saya pernah dengar cerita ini dari seorang yang saya percaya. Jadi seperti itu. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika Fathu Faris, ketika memenangkan Persia. Ya, beliau menang di Persia. Persia ini kan negara kaya. Kalau sekarang Persia sama Romawi itu kayak Amerika sama Rusia. Blok barat, blok timur ini. Kaya Persia, yang kaya kuat lagi Romawi. Akhirnya Persia ini ditaklukkan di zaman khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Takluk sampai dikuasai dan diambil istananya. Nah, ketika menang, itu kalau nggak salah panglimanya ya, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad memberi kabar Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar datang ke Persia. Beliau masuk ke istana dengan jubah yang lebih dari 40 tambalan. Kemudian diingetin sama Sayyidina Sa'ad, wahai khalifah, ini tembelan tok sing anyar ya. Biar ketika nanti baca doa atau pembukaannya itu pakai jubah yang genah gitu. Akhirnya beliau copot, beliau ganti dengan yang tidak ada tambalannya. Tapi ketika berjalan berapa langkah, beliau buka lagi, beliau minta yang tambalan 40 tadi. Kemudian beliau mengatakan dengan perkataannya yang sangat terkenal hingga saat ini, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa'idha taghaina al-izzata ghairu dhalik adhallanallah. Kita ini kaum yang mulianya bukan karena baju, karena Islam kita mulia. Maka kalau kita menginginkan kemuliaan selain Islam dengan dunia, harta, jabatan, adhallanallah, kita justru akan direndahkan oleh Allah. Nah itu. Maka itu beliau mengatakan wa idza labisa ahaduhum jubbatan aw imamatan, kalau mereka pakai jubah atau pakai imamah suf yang terbuat dari suf, apa suf, wool, la yataghala fi thamaniha, enggak yang mahal harganya, aksama alaihi fuqara, ada zaman beda sama ulama zaman sekarang. Nggih. Ulama zaman sekarang ini larang kabeh barangnya. Cincin lewarang, bajunya yang mahal, jane atusan juta, Rolex. Kok niki artis atau ulama ya. Terus ya cincinnya ratusan juta. Terus apa maneh? Sandale swalu. Apa kok swalu ilang tok? Ya apa lek ngisi pengajian dicolongi tok mbek jamaah iki. Jamaah lak gak ro wis pokoke sandale kiai, gak kiai boleh apik ya sikat yes. Nggih. Mangkane pengkor sih arek-arek iki. Kualat ambek kiai. Bahkan kadang-kadang ada di antara para ulama sekarang ini bajunya lebih mahal dari pedagang. Pedagangnya gak gawe sing sakmono sing duwe akeh. Iki kerjanya gak jelas, tapi kok yo kelambi ini larang, ini larang, masya Allah. Makanya saya lihat
para kiai-kiai itu alhamdulillah ya habaib ini masya Allah. Ya sarungi ya wis ngono, kadang-kadang sing rego 200 atau 50.000 biasa-biasa gitu. Yes memang begitulah karena mereka tidak mementingkan hal itu nomor satu. Ya. Kemudian Allahumma illa ayyakuna ahaduhum mimman la tadbira lahu ma'allah fahadha yalbas ma yasha' minal mubah. Kecuali kalau memang dia itu dapat hadiah dari orang ya selama itu mubah ya enggak masalah. Tapi kalau itu tujuan utamanya jangan. Ya, dia enggak ya kayak guru saya Habib Umar itu hadirin. Boyo. Kok aku gak tau ndelok nang ngene tuku kelambi, tuku rida, gak tahu. Hadiah dari orang terus. Ya, hadiah. Iya hadiah iki winginane ceramah aku kayak hadiah. Dikasih hadiah. Engko hilang, dapat seminggu sudah beda lagi. Kasihkan diminta orang barokah. Ya. Cuman lek iso iku rek njaluk barokah iku gantenono kiai iku. Lek gak iku maling kon niku duduk golek barokah kon beling niku. Ya. Habib minta ridanya buat barokah. Terus mbok ganteni apa? Enggak Gusti Allah sing ganti, Habib. Nek ganteni iku minimal padha, lek luwih apik ya alhamdulillah. Aja ridak rego 400.000 mbek sing 50.000. Ya barokah ya. Tewur ning ya. Jadi seperti itu ya apa namanya? Mereka sarung baju itu terus tak berhenti. Dari orang buat orang, dari orang buat orang. Sampai gak tahu podo kelambi ini. Hampir semuanya dikasihkan orang. Wa qad kana Hatim al-Asam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum la yalbasuna minad dunya illa ma khulat min athiyab. Ya, Hatim al-Asam dan teman-teman beliau itu dulu enggak pakai baju dengan baju yang beliau itu pakai kecuali yang jelek. Dan kadang-kadang rukak, banyak tembelan-tembelannya. Suwek itu ditambal. Iki lak garek suwek buat ganti anyar. Kadang bukan lagi sobek, ya, mesti kotor aja tidak mau nyuci, ganti baru, nggak boleh. Waqad kana Uwais al-Qarani radhiyallahu taala anhu yaltaqit al-khuraq. Kalau Sayyidina Uwais al-Qarani lebih hebat lagi. Beliau itu bajunya yang dipakai, yang ini orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Cintai Allah, dicintai Rasulullah. Tapi beliau itu sangat sederhana, bukan sederhana lagi. Lawang baju yang dia pakai itu, kainnya itu ngambil fil mazabil, apa mazabil? Tong sampah. Terus diambil, dipotong, diambil kainnya, ditambal-tambal baru dibuat baju. Tapi dia kedudukannya tinggi di sisi Allah. Yang bajunya mahal kadang-kadang tidak punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Setelah dicuci, beliau tambal, beliau pakai. Masya Allah. Ya. Buat mereka itu dunia itu baju dan lain-lain itu tidak penting gitu loh. Wa qad kana Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau pakai jubah warna hitam sampai robek, nggak pernah beliau itu ganti sampai suwek. Kemudian orang-orang berkata, kamu ini pakai jubah ini sudah berapa lama? Beliau menjawab, tis'a sinin, 9 tahun aku pakai terus, nggak pernah aku lepas. Jadi kalau keluar pakai jubah ini sudah 9 tahun satu baju. Cuci pakai sampai suwek. Ya. Imam Hasan al-Basri beliau pakai baju sampai kotor. Kalau sudah kotor,
Orang ngingetin ala taghsil thawbak, wahai Imam Hasan al-Basri, kenapa kamu nggak cuci bajumu? Beliau menjawab, al-amru a'jal min dzalik. Ada hal yang lebih penting. Al-amr, perkara ini lebih cepat dari hal itu kan, tidak sempat untuk nyuci baju karena ada hal yang lebih penting, ngajar ini semua, tidak ngurusi yang namanya baju ini. Tapi sebagian ulama seperti Iz bin Abdus Salam apa itu bajunya bersih, sampai beliau itu kalau mau berangkat ngajar ke sungai dulu, sungai itu kan bersih kayak cermin, dia lihat kayak cermin, badannya dirapiin. Ada yang seperti itu, tapi itu semuanya dilakukan karena Allah. Ya, bersih, bagus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan untuk manusia. Maka itu khususnya di zaman sekarang, kalau saya punya pemikiran, ini kan ada dua ini, ada pendapat yang seperti yang saya sebutkan ini. Mereka nggak ngurus baju belas, mau sobek, mau ini, nggak apa-apa. Karena ada hal lebih penting yang mereka dahulukan. Tapi ada sebagian orang di zaman sekarang ini mementingkan baju. Ulama mentingin baju, bajunya rapi terus, baunya wangi, orang lihat itu seneng. Bukan untuk tagali, tapi dia itu membawa amanah sebagai pewaris Rasulullah yang jangan sampai direndahkan orang gara-gara baju. Khawatirnya nanti orang itu nggak ingin anaknya jadi ulama gara-gara dilihat ulama itu kompros. Kanjingi kuali. Opo kiai rek, opo habib rek. Ya. Iki lho kancing kok jarno, aku gawe karena Allah. Akhirnya orang-orang itu bisa kono sudah dadi kiai, sudah dadi ulama, sudah dadi habib kon apa. Kayak ngono iki lho dolan gak karu-karuan. Makanya sebagian orang ya, mereka mentingkan hal itu karena dia membawa amanah, beban sebagai pewaris Nabi, jangan sampai direndahkan dan jangan sampai orang itu nggak jadi nuntut ilmu gara-gara ini. Beda zaman, zaman berbeda itu berbeda. Ya. Kalau jadi ulama sekarang ini kan makomnya juga tergantung mobil hadirin. Sampai tinggal ini, sampai lihat Habib Kiai lek numpak sepeda motor, terus gak pati diregani hadirin. Ustadz itu, masih alim ustadz gak iso jadi kiai. Terus tuku Innova baru kiai. Sudah beli Innova baru kiai. Pemenang Alphard, wali Allah itu guys. Ya nggak perlu yang seperti itu, cuman pakai apa namanya sesuatu yang jangan direndahkan orang. Jangan sampai waduh ulama iklan ini, ya, jangan. Ya. Pakai segala sesuatu yang normal, jangan berlebihan. Cincin pakai karena sunnah. Ya sing regane piro ya? 50 juta, ngono gak mungkin. Ojo sing 500 juta, terus gak pantes. Jam beli 2-3 juta, pantes. Jangan beli yang 200-300 juta. Ya. Mobil sepantesnya, jangan yang 2 miliar, 3 miliar. Ya, jadi artis atau jadi penyanyi atau jadi ulama gitu. Kecuali lek disusul rek, rego piro ya ditumpaki, mosok gak gelem. Ya. Sekarang kan gitu. Ya. Jadi apa namanya? Yang penting itu kalau zaman sekarang pakailah yang bersih, yang bagus, hingga pewaris Nabi itu tidak direndahkan. Gitu. Jangan juga bau, jangan pakai minyak yang bagus. Kerambi minyaknya yang wangi. Seneng ah wong. Wangi. Ya, saya sebagian orang saya lihat itu ulama itu kalau ngambung tangannya wangi. Bajunya kalau lewat kayak malaikat dari wanginya. Duduk parfumannya
kayu garu dibakar itu taruh sini. Jadi kayak malaikat lewat ngono. Badek malaikat Israil. La haula wala quwwata illa billah. Jadi seperti itu. Waqad qala Ali bin Abi Thalib wedi wong ya mambumu apa meneh minyak nyong gerak. Betul muntah wong sing ngambung tangan. Ya. Jangan pakai yang bagus, tapi nggak usah berlebihan. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai Sayyidina Umar. In aradtal luhuk bi sahibaik, kalau engkau pingin bergabung, kau ingin nututi, apa nututi bahasa Indonesianya apa? Wong sing ketinggalan wis nututi jenengan. Menyusul. Nah, kalau kau ingin menyusul dua temanmu, siapa? Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka kata beliau, raqi' qamisak. Yang pertama, pakailah baju yang tambalan. Maknanya jangan ganti-ganti baju aja. Tambal baju tambalan dulu pakai. Rasulullah aja pakai baju tambalan. Sayyidina Abu Bakar aja pakai baju tambalan. Kaya loh Sayyidina Abu Bakar. Kalau kau ingin nyusul mereka, raqi' qamis. Maknanya jangan ngurusi madhar, style. Jangan ngurusi itu. Ada yang lebih penting dari itu. Ya. Kemudian wakhsif. Bentar, ini kalimatnya agak sulit. Ya. Wakhsif itu ini artinya hitamkan atau jadi pakai sendal yang sampai apa? Welek itu. Sampai tipis gitu. Wakhsif na'la. Pakai sendal yang sampai bulat. Jangan ganti-ganti. Wa qassir amalak. Pendekkan cita-citamu, jangan terlalu mikir cita-cita yang panjang. Wa kul duna syab'i, dan makanlah jangan sampai kau kekenyangan. Biasa aja. Jangan makan yang sampai kenyang-kenyang. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah minta nasihat seorang sahabat, sahib sirri Rasulullah. Minta nasihat, apa nasihatmu kepadaku wahai sahabat Nabi? Kata, oh enggak mungkin Amirul Mukminin, kau sudah Masya Allah. Enggak, tolong, ya sudah. Aku dengar dua hal darimu. Rubah itu. Apa? Yang pertama, kau pakai baju sehari 2 kali. Ganti. Aib itu. Baju itu sehari sekali. Baju iki, wis iki mulai isu sampai bengi ya wis iki, meneh ganti. Bukan sehari, sekarang ini nanti sore beda lagi. Kemudian aku dengar juga kau kalau makan, lauknya itu 2 macam. Makan itu cukup tempe-tempe tok. Tempe, endok, kerupuk, sambel. Ya. Itu aib itu. Berarti kita ini berlebihan dalam makan. Amma hadani faqad kufituhuma. Kata beliau, kalau 2 ini kau peringatkan aku, mulai dari detik ini aku nggak akan pakai 2 baju dalam sehari dan tidak makan dengan 2 lauk, 1 lauk. Masya Allah. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Dzar itu rumahnya khalil mata, kosong daripada perabot. Jadi kalau masuk rumahnya Sayyidina Abu Dzar, isinya sekano blas mek kasur tok, mek lemari. Enggak ada macam-macam. Enggak ada hiasan ini, hiasan itu.
Kalau masuk rumahnya Habib Jamal, no TV ini parabola sembarang kali pun. Makanya maling dulu kalau sudah masuk rumahnya kiai itu apes. Karena apa-apa nih, durung ketemu diantemi santri ini. Tapi sekarang untung duit simpenane wakeh mani. Ya. Maka itu saya pernah ceritakan di sini. Waktu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kehilangan uang 200 juta. Habib Abdul Qadir dengar di telepon. Kau kemalingan uang 200 juta. Iya Habib. Ya Allah. Kenapa Habib? Cuman 200 nggak masalah. Bentar. Gimana ada uang 200 juta di rumahmu? Kok nggak sampai disedekahkan? Ayang. Kamu nyimpen uang 200 juta di rumah itu aib. Ulama nyimpen duit ratusan juta. Sodakoh kan? Kata beliau, Habib, ini titipan orang untuk sodakoh yang hilang, bukan uang saya sendiri. Alhamdulillah, sekarang saya senang. Rumahnya kosong, laisa fihi siwal madharah allati yatawal. Yang ada cuma di rumahnya itu baskom buat wudhu. Lainnya nggak ada. Kosong. Masya Allah. Faqila lahu yauman, sampai ada yang mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau tidak salah Abu Dzar pernah jadi gubernur hadirin. Abu Dzar, ala taj'al fi baitika mata'an. Kenapa kau enggak buat di rumahmu itu perabot? Perabot dong di rumah itu. Kemudian beliau mengatakan, inna rabbal bait la yada'una nukim fihi. Yang punya rumah ini tidak membiarkanku untuk tinggal selama-lamanya di sini. Buat apa saya beli macam-macam? Wa inna lana baitan akhar. Kita punya rumah yang tinggalnya nanti lebih kekal. Sanuwajjihu ilaihi salih a'malina. Aku berharap menuju ke rumah tersebut dengan modal amal-amal solehku insya Allah. Rumah ini nggak selamanya saya tinggali. Buat apa dibelikan semua macam-macam? Nanti yang di sana itu rumah selamanya. Itu baru saya mau pakai yang bagus. Kata, seperti itulah mereka. Ya Allah ya Karim. Wa kana Abu Idris Al-Khawlani, beliau berkata kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, jangan kalian menitik beratkan membersihkan baju kalian. Jangan sibuk untuk membersihkan baju kalian. Fala qalbun naqiyun, hati yang bersih di baju yang kotor itu lebih dicintai oleh Allah daripada hati yang kotor di baju yang bersih. Kalau dua-duanya alhamdulillah, baju bersih, hati bersih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mending bajunya yang kotor asal bajunya bersih daripada bajunya bersih mahal tapi hatinya kotor dengan penyakit hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, karena Allah itu enggak lihat badan kita, baju kita, pakaian kita, jasad kita, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi Allah itu lihatnya kepada hati kita dan niat kita, tujuan kita. Itu yang dilihat Allah. Kita sibuk hadirin, baju robek wisin kayak ngono. Baju kotor kena apa gitu malu diperseni sampai isin. Padahal baju kotor itu tidak akan memasukkan orang neraka. Tapi kalau hati yang kotor, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti nggak manfaat harta kita, baju kita, mobil kita, anak yang kita banggakan, nggak manfaat semua kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari sifat-sifat tercela.
Wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, ya, karena beliau berkata, dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu bajunya lebih kasar dari baju kalian, tapi hatinya lebih lunak dari kalian. Dan akan datang nanti zaman di mana penduduknya baju mereka lembut tapi hati mereka kasar. Kita ini semua alhamdulillah baju kita ini tidak ada yang jelek, hadirin. Bagus-bagus baju kita ini, lembut. Nggak ada yang pakai karung, nggak pakai karung. Apa goni kan kasar ya? Nggak ada, baju kita masya Allah. Tapi hati kita, apakah selembut baju kita? Ya, karena kita sibuk baju, nggak sibuk hati. Ini zaman sudah datang. Abu Ubaidah beliau berkata, rubba mubayyid li thiyabihi mudannis li dinihi. Enggak sedikit orang yang sibuk memutihkan bajunya tapi mengotori agamanya. Ngotori agamanya dengan maksiat zina, ngotori agamanya dengan maksiat khamr, ngotori agamanya dengan maksiat judi, ngotorin agamanya dengan ghibah, fitnah, namimah. Semua dilakukan, ngotori agamanya. Tapi bajunya dibersihin terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wakila marratan di Abi Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman, iya, ala tasrah lihyatak, kenapa jenggotmu nggak kau rapiin, yang rapi gitu loh, supaya dilihat itu enak. Beliau mengatakan, inni idzan la farighul qalb. Kalau aku sibuk noto jenggot, berarti aku ini orang yang pengangguran hatinya. Nggak ada waktu untuk ngurusi jenggot. Ini seperti itu, karena mereka nggak mentingkan madzahir tadi. Walaupun nantinya itu sunnah, hadirin. Lehya ini dirapiin, nanti juga ya serah oleh sunnah. Kadang-kadang ada orang yang mereka itu pengen untuk mementingkan yang lebih dari itu. Jadi kalau ada orang nata jenggotnya ya bagus, hadirin. Tapi kalau terus jenggotnya morat-marit, lihat. Ada orang jenggotnya morat-marit, lihat. Kalau memang dia sibuk ibadah, nggak apa-apa. Tapi lu nggak sibuk ibadah, morat-marit, culuk naik. Apa kon iki? Sunnahnya kamu yang rapiin, Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Ya, Nabi itu jenggotnya dirapiin, sahabat jenggotnya dirapiin. Kita jenggot kita rapiin, kecuali kita nggak punya waktu. Karena ibadah sama Allah, dakwah, ngajar ini sampai jenggotnya morat-marit sampai tidak apa-apa sudah. Karena dikatakan tadi ini, aku bukan orang yang hatinya kosong dari zikir, bukan pengangguran aku. Ya. Tapi kalau sekarang kan, masya Allah, apalagi di Arab, kalau di sini enggak. Di Arab itu, kalau sudah sore itu ya Allah, tukang pangkas itu full antri orang ngerapiin jenggot, sibuk jenggot dibenerin, tapi enggak sibuk bersihin hatinya. Dia nggak mau jenggotnya kelihatan nggak rapi, dikit isin. Tapi kalau hati ini nggak dipikir, kayak seakan-akan wajah ini lebih penting dari hati. Ya. Orang indah itu boleh, bagus. Indah itu bahkan disunahkan bagi yang khususnya penceramah. Disunahkan itu kalau di Jumatan itu pakai toilasan putih itu, supaya kelihatan orang itu haibah, wibawa. Itu aqrab lil qabul, lebih banyak didengar daripada orang yang tidak merapikan ya. Kan ada Habib Zain bin Semit pernah ceritanya kalau tidak salah siapa itu, seorang ulama besar, Sayyidina siapa, Ais bin Abdul Salam atau siapa. Beliau itu pakai imamah jubah tiap hari.
Suatu saat ketika dia itu haji, dia tinggal semua itu jubah, kan enggak boleh. Harus pakai apa? Kain ihram aja. Ketika melihat kain ihram, pakai kain ihram saja, dia lihat ada orang melakukan kesalahan atau mungkar, diingetin sama dia. Wahai anakku, ya waladi, haram, enggak boleh seperti itu haram. Dilirik tok bareng. Oh, wah ini kewut kagak ngomongnya. Tuwek ngomongnya. Kaget beliau. Kenapa saya enggak dihargai? Saya baru ingat, oh iya serbanku gak ono, jubah enggak ada. Terus kemudian beliau mengatakan, berarti kadang baju sunnah, baju ulama itu penting untuk dipakai demi untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tuh. Nah, kita di jalan mbak serbanan ngono ngilingno wong gendaan itu. Astagfirullah, haram. Nggih, nggih. Ayo coba celana antuk ngono. Gak kopian celana antuk. Gak oleh haram. Urus ana mbahmu ngono aja ngurusi aku ngono. Ya. Terus gak bisa dengerin. Seperti itu. Ya. Kemudian qila li Ibrahim bin Adham ala takhdab lihyak. Wahai Ibrahim bin Adham, jenggotmu putih semuanya. Kenapa enggak kau semir? Kamu pacarin warna apa? Kuning atau merah, sunnah. Al-khidab zinatun, macari atau pakai semir itu hiasan. Wa manahnu min ahli hal'an. Bukan usianya lagi saya seperti itu, tuwek wis jarno putih kabeh wis. Ini orang-orang sibuk, tapi walaupun sunnahnya apa? Kasih pacar. Nabi mengingatkan itu. Tapi warnanya dua, merah atau kuning. Adapun selain itu, khususnya hitam nggak boleh. Sahib Safwatul Zubat mengatakan wa harramu khidhab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Dan diharamkan untuk seorang laki-laki maupun perempuan memakai pacar hitam, kecuali kalau laki-laki itu mau jihad fisabilillah, mau perang, baru dihitamkan semuanya supaya kelihatan masih muda. Nah, kalau dibiarin putih kan diremeh nombek musuh. Begitu ada pada depan, ada kewut ini misalnya, logo pitik, logo iya. Tapi begitu dia pakai ini hitam semua, lu sopo gagah ini. Nah, itu fungsinya. Kemudian kalau perempuan boleh nggak pakai pacar hitam? Boleh dengan izin suami, supaya suami itu tidak jenuh melihat istrinya. Bojone putih kabeh ngono. Waduh rek. Ibar maneh masalah, gak ibar maneh apa mak lampir gitu. Akhirnya dia jadi kayak gitu nggak karu-karuan. Maka boleh dengan izin suami. Cek. Boleh dengan izin suami. Ya. Bahkan wajib kalau suaminya memerintahkannya. Pakai, ya, supaya dia bisa melihat dengan enak. Walaupun ada pendapatnya Al-Imamul Ghazali yang mengatakan bahwa pacar hitam atau semir hitam itu hukumnya makruh, nggak sampai haram. Jadi orang laki pakai pacar hitam itu makruh, nggak haram. Ada pendapat seperti itu. Ya. Wa kana Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala yaqul rubbama uridu an aghsila thawbi fa ufakkir fi qalbi fa atrukuh. Kadang aku ingin untuk menyuci, membersihkan bajuku, tapi terus aku mikir. Aku mikirnya apa? Kok aku sibuk hanya membersihkan baju, kenapa enggak hati yang lebih aku pentingkan? Fa atrukahu. Maka aku tinggalkan, wis gak usah dicuci jarno wis. Kenapa? Karena aku sibuk hanya membersihkan baju, tapi saya nggak sibuk membersihkan hati. Ya.
Wa kana yaghsil thawbahu bil asnan faqad duna sobun. Kalaupun beliau itu mencuci baju, dicuci dengan asnan. Asnan itu tidak ada baunya, cuman bersihin bajunya supaya tidak kotor, tidak bau, tanpa sabun, tanpa wangi, sangono cukup. Ya, sampai seperti itulah. Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, beliau pakai abaah saifan wa syitaan lailan wa naharon, bajunya ya wis itu, mau musim dingin, mau musim panas, mau malam, mau siang. Bayangno. Kalau bajunya itu musim dingin dia ketipisan gimana? Dinginan. Kalau musim panas ketebelan gimana? Sumuk. Makanya orang-orang itu kan, orang Arab itu atau orang Barat, kalau kita nggak masalah di Malang ya segini iki. Musim kan cuma hujan sama nggak hujan. Tapi kalau mereka kan ada musim dingin sampai 5 derajat, 2 derajat. Ada musim panas sampai 45 derajat. Makanya baju mereka itu di setiap musim beda. Musim panas bajunya tipis, musim dingin bajunya tebal. Tapi beliau ini saking nggak mementingkan itu semua, musim dingin, musim panas, malam maupun siang bajunya sama, ya wis iku kelamin. Masya Allah. Kemudian Ibnu Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah ta'ala yaqul kanat tayalasan nas qa'ra buyutihim wa lam yakun yalbas taylasan ala imamatih illa Syahr bin Hausyab. Nah, ini dulu itu kadang-kadang sebagai kemegahan di atasnya imamah itu ada apa? Toilasan putih. Sampai pernah lihat nggak? Biasanya kalau dipakai sunnahnya khutbah Jumat itu. Ya. Yang memakai gitu hanya Syahr bin Hausyab faqat rahimahullah. Wa kana Anas bin Malik yaqul ma syabbahtu nas al-yawm, tidak aku serupakan saat ini, hari ini di masjid-masjid mereka yang pakai toyalasah, pakai baju seperti itu, kecuali kok saya mengingatkan saya dengan Yahudi Khaybar. Ya, orang Yahudi Khaybar itu pakai seperti itu. Jadi baju mereka pun tidak mau tasyabuh, tidak ingin menyerupakan dengan siapapun. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, yang al-matlub minat toilasan ala ras innama huwa kafun nadhar an fudulin nadhar. Orang pakai toilasan itu supaya dia itu bukan untuk dilihat orang. Toilasan itu gini loh. Kenapa para sufi atau ulama kadang itu pakai seperti ini? Mereka pakai seperti ini supaya enggak banyak lihat kanan, lihat kiri, lihat yang di depannya aja. Lil fudulin nadhar, enggak mau yang lihat yang enggak manfaat. Ya. Walaisa huwa bikabiri amrin. Cek. Ya. Inna masyan an yalbas ala qalbi tailasan yamna wan yamudda basaru syai'in min syahawati dunya wala tamudanna ainaik illa ma matta'na bihi azwajan minhum wala kulli maqamin rijal wallahu a'lam. Ini sebagian orang itu kalau pakai toilasan itu supaya enggak mau lihat orang. Ya. Supaya enggak mau lihat orang, enggak mau wala tamudanna ainaik, jangan kau pandang dengan kedua matamu. Cari kesalahan. Orang-orang itu kadang-kadang hadirin, kayak sebagian ulama yang saya kenal, kalau sudah di majelis diem, nggak banyak lihat orang. Ya, sebagian mereka sampai ditutup karena nggak kepingin untuk melihat atau ngurusi orang, nggak mau ngurusi orang. Hakadha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.